Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 5.0 Podcast. Saya Ulfa. Di episode pertama kita kali ini akan berbicara atau membahas tentang life is process. Nah, untuk episode pertama podcast kita kali ini, tentu saya tidak sendiri ya. Untuk partner podcast kita kali ini, yaitu Hafizatur Rahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakak Ulfa. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Mungkin kita sering mendengar orang berkata-kata atau sering mengatakan tentang life is process. Dan kali ini kita kupas secara mendalam tentunya dengan pandangan-pandangan yang berbeda dan yang pasti setiap orang memiliki cara dan berproses hidup yang berbeda-beda. Nah, langsung aja untuk memulai pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana sih pandangan kamu terhadap proses dalam hidup? Langsung aja Kak ya. Iya. Ya mungkin kita memang sudah tidak asing lagi, kita sudah familiar dengan kata istilah tadi kata kakak, process in life atau life is process. Ada juga kan ada dua versi. Ada yang mengatakan proses dalam hidup, ada juga yang mengatakan hidup adalah proses. Kalau bagi saya pribadi, proses dan life, antara proses dan hidup itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena proses itu sendiri adalah bagian dari hidup, dan hidup itu sendiri adalah bagian dari proses. Iya, betul sekali. Iya. Berarti antara proses dan hidup tidak bisa dipisahkan ya, saling berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Dan kemudian nih, seberapa penting proses dalam hidup? Oh, kalau bagi saya pribadi sih itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ya mungkin memang dewasa ini ya orang itu lebih mementingkan pada hasil, ya kan? Iya. Sedangkan banyak yang abai tentang pentingnya proses. Sebetulnya yang terpenting itu adalah proses. Kenapa penting? Ya seperti saya katakan di awal tadi, hidup adalah proses dan proses adalah hidup. Karena dalam segala aspek itu nggak ada sesuatu yang instan lah begitu. Ya kalau sering kita dengar itu kan kupu-kupu yang indah aja dari ulat. Ya, Gitu. bahkan dari kita dilahirkan oleh ibu, ya jangankan dari dilahirkan, dari masih berbentuk embrio pun sampai kita sebesar ini kan itu adalah sebuah proses. Betul. Kadang kalau kita pikir-pikir ya, yang instan pun juga ada prosesnya ya, kayak kita bikin Mie instan. instan, iya. Tapi Sesuatu yang instan ya tetap butuh proses. ya betul sekali. Berarti biar instan apapun tetap itu ada prosesnya. Bahkan kan untuk hal seinstan minum air aqua aja kan itu ada proses. Iya betul banget. Itu kan sesuatu yang sangat instan sudah bahasanya kan tetap Heeh. ada prosesnya juga. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda dengan orang yang hanya mengedepankan hasil nih dibandingkan dengan proses? Iya. Jadi ya kayak yang saya katakan tadi kan memang sekarang itu kayaknya orang itu lebih fokus pada hasil ya Kak. Iya betul-betul. Apalagi kan ya mungkin kalau kakak punya TikTok ataupun Instagram itu sudah nggak asing lagi dengan yang namanya istilah tren sekarang itu tren glow up. Iya glow up. Glow up kan dari yang awalnya orang itu kalau bahasanya apa ya tidak good looking lah. Iya. Kemudian akhirnya dia menjadi good looking kan orang-orang itu kayak wow. Tetapi mereka
they forget the process. Mereka lupa bahwa di antara satu momen ke momen yang dibanggakan itu ada banyak sekali proses. Dengan adanya tren glow up itu tuh, kalau menurut saya orang lebih memandang kepada hasil, bukan kepada proses, kan begitu Kak? Betul. Ya itu mungkin kalau menurut saya pribadi sih, kenapa sekarang orang lebih menilai, lebih memandang kepada hasil, ya karena memang lingkungan kita, memang keadaan kita, dunia kita saat ini itu mempertontonkan kepada kita semua bisa instan. Semua bisa instan dan gak perlu proses. Untuk kita yang cewek, mungkin gak asing dengan pemutih instan. Itu kan semua hal yang akhirnya mengubah mindset kita bahwa wow, there is something that don't need a process. Ada hal yang ternyata nggak butuh proses. Padahal dari bayi, dari kita lahir ini sudah diajarkan bahwa hidup itu proses. Tetapi karena dunia membentuk mindset kita bahwa ada beberapa hal yang tidak perlu diproses. Akhirnya orang lebih fokus kepada hasil dan tidak kepada proses. Oke, betul banget tuh. Kemudian bagaimana sih tips and trik kamu buat menghadapi mindset yang seperti itu? Mindset instan ya. Buat menghadapinya ya cukup susah sih sebetulnya untuk di keadaan yang saat ini kan. Satu yang harus kita lakukan, menyadarkan diri kembali sih sebetulnya, kembali kepada kesadaran diri, kepada bahwa semua hal itu nggak ada yang instan, semua hal itu butuh proses, step by step, nggak ada yang langsung dari langkah 1 langsung ke langkah 1000. Betul. Itu. Jadi tergantung pada diri masing-masing yang dalam menghadapi keadaan atau mindset yang seperti itu. Iya. Tapi kan memang ada dalam, mungkin kakak kalau kuliahnya jurusan ke pendidikan tarbiyah, itu kan ada yang namanya strategi pendidikan kooperatif. Di situ memang tidak menekankan kepada proses tapi lebih kepada hasil. Memang ada beberapa hal yang orang itu memandang kepada hasil tidak kepada proses. Kenapa? Karena kalau dalam pendidikan, kenapa cuma fokus kepada hasil tidak kepada proses? Itu untuk memberi kebebasan kepada anak berproses. Jadi mereka tidak ditekankan harus ikut step ini, tetapi mereka disuruh fokus harus mencapai hasil begini apapun caranya. Itu kalau dalam bidang pendidikan ya. Iya, kalau dalam bidang pendidikan. Tapi kalau kita dalam kehidupan, kalau kita kembalikan kepada kehidupan, ya nothing is, semuanya itu butuh proses. Iya, betul banget, betul. Yang penting tergantung kepada diri masing-masing. Mungkin ada nih pesan-pesan buat teman-teman online kita dari Hafizah mungkin pesan. Kalau dari saya pribadi untuk pesan, jangan melihat kepada kesuksesan orang saat ini, tapi lihat seberapa banyak air mata yang ia keluarkan. Terkadang kita sebagai manusia itu cuma ngelihat, wow, she is perfect, wow, orang itu perfect, orang itu berprestasi, dia hebat, dia begini. Kita nggak tahu seberapa besar usahanya untuk mencapai itu. Dan ini salah satu cara menghindarkan dari sindrom insecure. Supaya kita nggak insecure. Iya. Sekarang ini insecurity biasanya. Iya, insecurity. Itu supaya kita nggak ngerasa insecure sama orang lain. Ya kita jangan melihat kepada hasilnya, tapi kita lihat berapa banyak yang harus dia korbankan untuk mencapai semua itu. Ya, setuju banget. Setuju banget. Iya. Oke, terima kasih buat Hafizatur Rahmi yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan sebagai penutup, ada satu quote dari saya nih. Meskipun proses hidup kita tidak mudah, namun itulah tantangannya. Percayalah bahwa dengan usaha pantang menyerah,
proses sulit apapun akan terasa ringan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu hari nanti. Oke, terima kasih buat waktunya, Kakak. Terima kasih banyak. Sukses terus, Kakak. Oke. Dan sampai jumpa di episode yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.